Kita boleh ada kembali di tempat ini untuk memuji menyembah Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan, hati yang rindu akan Tuhan untuk bertemu dengan Dia. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat perlindungan-Mu bagi seluruh kehidupan kami dari hari ke hari Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau menjaga keluar masuk kami, Engkau melindungi kami dengan kuasa darah Yesus dan juga para malaikat-Mu yang berjaga-jaga di sekeliling kami. Kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Ini hidup kami bawa di hadapan-Mu. Kami mau bawa seluruh kehidupan kami sebagai korban persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami bawa seluruh hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami dengan darah Yesus dan layakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh. Haleluya, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku Bapa. Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Bapa kami datang.
ajaib perkasa perbuatanmu. Lagi katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku haleluya. Ya Allah, bayarlah kami nyanyikan haleluya. Tak usah ku takut, Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. tak usah ku takut. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Lagi katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih. Oh Allah, bayar Allah, Yesus hiramu. Kau ajaib
kami. Hamba Tuhan. Haleluya. Kami sembah Haleluya. Ya besar hidupmu, hidup ya Terima kasih Bapa. Biar kekudusan-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami sore ini. Kami minta ya Aba. Huria makaya nama kara lama. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau tetap mencintai-Mu, kami mau tetap setia kepada-Mu Tuhan. Ku tetap cinta. Oh yes God. Ku tetap cinta. Yes Lord. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Oh yes Lord. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya.
Yes Lord. Ku tetap cinta walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, Ku tetap setia. ku tetap setia. Oh yes Lord. Ku tetap setia walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak, Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. kami persembahkan. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. lagi katakan terlalu banyak. Lalu yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan Ku persembahkan seluruh hidup kami. seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk Mari saya ajak kita semua selama-lamanya. bangkit berdiri, nyatakan Terlalu banyak oh yes Lord. yang Tuhan telah beri, Terima kasih Tuhan. takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, yang ku tetap cinta,
biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, Dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. dan ku tetap cinta, Dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan beri dalam hidup kami. Yang hanya bisa kami buat adalah memberikan persembahan, pujian, dan penyembahan kami bagimu Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Ini kami Tuhan, Engkau urapi kami lebih lagi, penuhi setiap kami lebih lagi dengan kasih-Mu, dengan sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu. Biar Tuhan setiap kami dilingkupi dengan sukacita yang melimpah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji-muji-Mu. Haleluya. Amin. Boleh tengok kanan kiri Bapak Ibu, berikan salam, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Bakura pandika Haru yang kejanggu dan jubahnya turun seperti yang mulia dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk sama-sama. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Lagu rapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti amunian dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bangku rapat di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti amunian dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan,
kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, tetap bersuka cita, amin. Amin. Sekalipun dalam kondisi apapun yang sedang kita alami, kita terus memuji Tuhan. Yes. Dengan Tuhan kita dapat melewati segala situasi, segala tak pernah kami ragukan. Sama-sama katakan. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan tak pernah ragu. Tak pernah ragu kesetiaanmu. Amin. Yes, Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Amin. Kami percaya Yesus, kaulah raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, kaulah raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, kaulah raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Katakan sama-sama, selamanya. Selamanya kami berjalan bersama Tuhan yang dahsyat. Bapak Ibu silakan duduk. Haleluya, haleluya.
Kita percaya dengan Tuhan kita dapat melewati setiap proses dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian Worthy of It All. Saya percaya hari ini Bapak Ibu Saudara kita nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Dan saudara rindukan lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Amin. Terima kasih. All the saints and angels that bow before your throne. All the elders cast their crown before the Lamb. Amen. All the saints. You are worthy of it. Yes, ya ralaba sakara laba 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 laba. Ya raba sakara laba laba laba. You are worthy, oh, it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Amen. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of. Yes, ya karaba sakara laba 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 laba. Ya raba sekiribu ya raba sakara laba laba. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, you are worthy, you are worthy of it all. Yes, ya ralaba sakara laba laba.
You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Urapan Tuhan sedang mengalir di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Kita katakan puji ini sekali lagi. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders, their crown before the Lamb of God. All the saints and angels, they bow before your truth. Yes, amen. All the elders cast their crown before the Lamb of God. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, you are worthy of. Yes, kami nikmati urapan Tuhan dan lawatan Tuhan di tempat ini. Oh, video. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. 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 Yes, amen. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. Amen. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name. Amen. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. Yes, what a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of. Jemaat Tuhan saja katakan. What a beautiful name. Nama Yesus nama yang dahsyat. Nothing compares to this.
beautiful name it is. Yes, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Bapak Ibu Saudara, engkau yang datang hari ini dengan pergumulan, dengan persoalan dan masalah, mari angkat kedua tanganmu dan berdiri di tempat dudukmu. Berdiri, nyatakan imanmu, kasihmu kepada Tuhan. Malam ini melalui namanya yang kudus, nama Yesus, dia adalah Raja di atas segala raja. Hari ini dia menguatkan engkau, firman-Nya memerdekakan engkau. Tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Ya rabasakara laba 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 laba. Hiramo, hirama sandana rabu, hirana, hirama le, rabo sokoro do 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 do, rabasakara laba 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 laba. Tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Rabasaranamu. Glory, 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 glory. Hiraba ya ralaba laba 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 laba. Hiraba sakaraba laba laba laba. We worship you. We worship you. We worship you. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Terima pujian. Saudara merasakan urapan Tuhan saat ini, katakan, Kau yang layak, yes. Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Yes, akarabat. Kau yang layak dimuliakan. Kau yang layak, yes. Kau yang layak. Kami terima urapan-Mu. Kau yang layak dimuliakan. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak. Urapan kesembuhan mengalir di tempat ini. Kau yang layak. Kau yang layak dimuliakan. Jemaat Tuhan saja katakan, Kau yang layak. Kau yang layak. Yes, Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Oh, rabasakaralaba. Oh, Kau yang layak dimuliakan. Katakan, Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan. Yes, hanya Dia yang layak dimuliakan. Kau yang layak. Kau yang layak. Yes, Kau yang layak dimuliakan. Sama-sama sekali lagi katakan, Kau yang layak.
Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, saya merasakan di roh saya ada beberapa orang yang datang di tempat ini. Engkau dengan beban beratmu, tapi ketika engkau ada dalam hadirat Tuhan, saat ini dalam pujian penyembahan di tempat ini, Roh Kudus sedang menjamah engkau. Dia Roh Kudus yang lembut dan manis sedang menyatakan sesuatu dalam hidupmu. Jangan takut. Terima kasih anugerahmu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya hari ini dalam hadirat Tuhan, kami menerima urapan yang membangkitkan spirit dan roh kami. Setiap kami yang datang dengan kelemahan tubuh, yang datang dengan pergumulan, persoalan, ketakutan, kekhawatiran, hari ini dalam hadirat Tuhan, Engkau mengangkat setiap beban-beban kami. Dan kami terima Tuhan kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Saat ini saya akan mau menyaksikan sesuatu. Saya percaya saya diberkati. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan juga pasti diberkati. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara yang rindu mendengarkan kesaksian, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Wow. Bapak Ibu Saudara, dahsyat banget gak? Saya merasakan urapan Tuhan di tempat ini dahsyat, amin. Dan dalam roh Bapak Ibu Saudara, roh Tuhan sudah menyatakan sesuatu buat Bapak Ibu Saudara. Tahu gak, tiba-tiba pujian ini muncul. Ini lagu baru di Mount Hermon Church. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika Tuhan, ketika Yesus Kristus ditinggikan, dimuliakan, disembah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya urapan itu turun dan kita mengalami satu kemenangan yang luar biasa. Amin. Haleluya, haleluya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya diingatkan Roh Kudus untuk menyaksikan sesuatu. Menyaksikan sesuatu yang saya alami dan saya percaya Bapak Ibu juga pasti mengalaminya, Bapak Ibu Saudara. Saya hari ini singkat menyampaikannya. Bapak Ibu Saudara, apa yang saya mau bagi? Hari ini saya mau berbagi tentang bertahan dan kuat dalam proses hidup. Amin. Bertahan dan kuat dalam proses hidup. Bapak Ibu Saudara, ada dasar firman Tuhan. Roh Kudus mengingatkan kepada saya, kita buka Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat 3 sampai dengan 5. Haleluya. Wow. Dahsyat banget Bapak Ibu Saudara. Saya merasakan urapan Tuhan di tempat ini. Haleluya, amin. Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5. Tapi kita baca perikop dulu ya. Hasil pembenaran. Haleluya. Di sini berbicara tentang iman, tapi saya diberkati dan saya rindu mau berbagi kesaksian dan sharing saya hari ini, yaitu di Roma 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu
menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tanuji. Dan tanuji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih telah dicurahkan. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan ini kan hasil pembenaran. Orang-orang yang hidup dibenarkan karena iman, dia akan punya sikap hati menjadi orang yang dewasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya rindu berbagi tentang bertahan dan kuat dalam proses hidup. Bapak Ibu Saudara pernah punya proses dalam hidup? Pernah melewati persoalan, badai dan masalah? Saya percaya setiap kita ada di setiap musimnya. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pernah mengalami yang namanya proses hidup. Dan yang namanya proses itu nggak mengenakan Bapak Ibu Saudara, amin. Ada yang dirugikan, ada yang ada yang dirugikan, ada yang dikecewakan. Banyak hal yang kita alami dalam hidup ini. Bahkan ada orang berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kenapa ya? Dulu sebelum saya menyembah Tuhan Yesus, sebelum saya percaya Yesus, sebelum saya mengikuti Yesus, hidup saya baik-baik aja tuh. Saya diberkati kelimpahan. Hidup saya aman-aman aja tuh. Tapi ketika saya menerima Yesus secara pribadi, kok saya semakin susah, semakin banyak persoalan yang saya hadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau bilang bertahan dan kuat dalam proses hidup. Amin. Sebuah rahasia orang-orang yang mengalami persoalan dan masalah, kalau kita ngerti rahasia kita bertahan dan kuat, Bapak Ibu Saudara, kita akan menjadi orang-orang yang pemenang. Nah, bagaimana rahasianya Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan dia bilang apa? Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, orang-orang yang ada di dalam proses hidup Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang, proses hidup itu bukan sesuatu yang membuat engkau hancur, amin. Yang membuat engkau lemah, bukan. Tetapi proses hidup yang kau lewati itu adalah pembentukan karakter, pembentukan pendewasaanmu, pembentukan respon hatimu, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mungkin orang dalam kesengsaraan, tapi dia bisa bersuka cita? Kita lihat orang-orang yang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Dalam Alkitab contoh Yusuf, saudaranya mau bunuh dia, dijual, difitnah, bahkan masuk penjara Bapak Ibu Saudara. Tapi apa? Dia tetap memandang kepada Tuhan. Daud, ketika Saul mau membunuh Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Daud memandang Saul adalah orang yang diurapi. Dia menghormati Saul dipakai Tuhan. Paulus dan Silas ketika dalam tekanan, dalam penjara, mereka tidak meresponi bahwa suatu tekanan, suatu persoalan mereka tiba-tiba dipenjarakan karena Injil. Mereka membalas kejahatan dan kejahatan. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka memandang itu sebuah proses. Dan apa? Paulus dan Silas tetap memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang saya rindu berbagi untuk bertahan dan kuat dalam proses. Amin. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti dengan prosesmu atau skip dengan prosesmu. Artinya gini, ketika engkau menghadapi masalah, jangan berhenti, terus jangan minggir atau jangan mundur atau jangan lari dari persoalan itu. Amin. Hadapi. Amin. Hadapi, karena dalam dirimu ada roh Tuhan, ada Tuhan yang berkuasa dalam hidupmu. Amin. Dikatakan di sini orang-orang yang mempunyai iman, hasil pembenaran karena iman, karena kasih karunia Tuhan. Orang-orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ketika dia menghadapi persoalan, hidupnya sengsara, tapi dia tetap maju, amin. Dia maju, bahkan dia bertekun di dalam kesengsaraan itu. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi persoalanmu hari ini? Apakah bisnismu gagal? Keluargamu berantakan? Pelayananmu hancur? Atau usahamu ditipu, atau apapun. Bapak Ibu Saudara, jangan memandang itu sesuatu yang mencelakakan, tapi pandanglah itu bahwa Tuhan sedang memproses hidupmu, sedang membentuk karaktermu. Amin. Amin. Dalam proses Tuhan membentuk karakter. Bukan cuma Tuhan kasih jawaban yang cepat. Haleluya.
Kalau kita mengerti tentang iman kita kepada Yesus, firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman. Bapak Ibu Saudara mesti tanya, persoalan yang kau alami, tanya sama Tuhan. Tuhan, ada apa dengan persoalan ini? Tuhan tidak terlambat untuk menjawab dan tidak terlalu cepat juga untuk menjawab. Tapi Tuhan tepat waktunya menjawab akan doa-doamu, amin. Ketika engkau percaya dengan iman, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang, ada orang-orang yang mau instan. Di zaman sekarang ini banyak orang yang suka instan, tapi Tuhan kerja lewat proses. Haleluya. Tuhan kerja lewat proses. Yang instan pasti mengenakan, amin. Yang instan itu pasti mengenakan. Contohnya apa? Indomie goreng instan spesial pakai telur. Kalau sudah lapar makan Indomie goreng pakai telur, itu enak banget. Itu instan. Tapi apakah yang instan itu sehat? Belum tentu. Apakah yang instan itu tetap bertahan? Enggak. Haleluya. Yang instan kadang itu cuma euforia, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu yang instan kadang tidak baik, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang hari-hari ini tertipu sesuatu yang instan. Dia main saham, main trading, aplikasi bodong, Bapak Ibu Saudara. Ada teman saya datang di rumah, saya lihat mukanya tiba-tiba gelap. Padahal kulitnya lebih putih dari saya, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya lihat wajahnya tuh kayak muram. Dia nggak ngomong apa-apa. Saya bilang, kamu udah makan? Ayo makan yuk, rock and roll aja. Udahlah, makan makanan. Tapi saya lihat wajahnya itu gelap, Bapak Ibu Saudara. Saya tiba-tiba bilang, bro, boleh nggak gue kasih tahu sesuatu? Orang, kulit kamu putih dari saya ini gelap. Tapi coba kamu lihat wajah saya. Saya bilang sama dia, Bapak Ibu Saudara. Kenapa wajahmu seperti gelap? Atau kalau orang Manado bilang baabu, wajah baabu. Saya bilang, karena terlalu dekat, teman baik, saya kasih tahu. Tahu nggak bro? Orang kalau yang wajahnya gelap, wajahnya baabu, putih tapi tidak memancarkan kemuliaan, satu, dia terikat dengan dosa. Lalu yang kedua, dia punya beban hidup. Dia punya persoalan yang banyak banget. Sehingga mau bersuka cita, dia nggak bisa. Mukanya muram. Tidak ada ucapan syukur. Kenapa? Dia nggak ngerti. Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba dia terbuka. Dan saya kasih firman. Lalu kita ngobrol dari jam 9 malam. Oh enggak, dari setengah 11 sampai jam 1, hampir setengah 2. Saya bagi sesuatu dan dia pulang dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan sesuatu yang instan. Bisnis yang instan. Saya bilang ada orang-orang tertentu yang mau cepat kaya. Dia pakai sesuatu yang instan. Dia aplikasi trading itu enggak salah. Saham itu enggak apa-apa. Tapi kita belajar berhikmat. Ada aplikasi, ada saham, ada bisnis yang cuman euforia. Kita nggak lihat punya kekuatan yang sangat kuat. Itu seperti instan Bapak Ibu Saudara. Tapi banyak orang, ada pendeta juga rugi 100 juta, ada 50 juta, ada 300 juta. Dan saya bilang, apakah kamu berdoa ketika kamu berbisnis? Tidak ada itu. Bapak Ibu Saudara, jangan kita tergiur dengan hal-hal yang sesuatu yang instan. Makanya saya bilang Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bertahan dan kuat di dalam proses hidup. Yang pertama Bapak Ibu, jangan skip dalam prosesmu. Jangan stop dalam prosesmu. Harus hadapi. Amin. Sepakat ya Oma ya, Tante ya. Sepakat. Firman Tuhan di Mazmur 23 ayat 4 dia bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Berjalan artinya apa? Dia maju terus atau diam? Terus kan? Sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, tetapi aku tidak takut bahaya. Haleluya. Jadi mau dalam masalah apapun Bapak Ibu Saudara, lagi bergumul, lagi mau jual sesuatu lama gak ada, berdoa aja, imanin aja, perkatakan aja yang benar sesuai dengan firman. Bergumul untuk suamimu, untuk istrimu, untuk hubunganmu, untuk rumah tanggamu, untuk apapun. Bapak Ibu Saudara, jangan skip, jangan stop. Hadapi, tanya Tuhan, Tuhan ada apa dengan hal yang sedang aku alami? Memang persoalan, masalah, proses hidup gak mengenakan, amin. Karena yang namanya proses itu Bapak Ibu Saudara itu berproses, gak instan. Haleluya. Makanya Roma 5 ayat 3 sampai 5 dibilang apa? Kesengsaraan itu menghasilkan apa? Mendatangkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan apa? Tahan uji.
Orang-orang yang selalu mengalami kesengsaraan dalam hidup dan dia tahu ada Tuhan, dia akan tekun. Amin. Sekalipun dia rugi, dia sekalipun difitnah, dihina, kamu bodoh, kamu gak ada masa depan, tapi dia tahu yang ada pada dia, Bapak Ibu Saudara, ada kata-kata pengampunan. Ya udahlah, mungkin kita gak sejalan, oke. Tapi saya tetap memandang kepada Tuhan. Dia dirugikan, dia ditipu, ya udahlah, saya percaya saya diberkati. Bapak Ibu Saudara, saya pernah dirugikan oleh teman. Saya buat album musik dan pembayarannya kita bagi dua. Sudah ditransfer, tapi karena saya baik dan teman saya dari sebelah, Bapak Ibu Saudara, lalu dia bilang, bro ini udah ditransfer, hasil lu gue bagi ya. Karena waktu itu ada apa kalau di sebelah mereka hari raya. Saya bilang, bro ya udah nggak apa-apa, pakai aja dulu. Bapak Ibu Saudara, uang saya dipakai dan setelah dipakai itu udah nggak ada lagi, Bapak Ibu Saudara. Selama 1 bulan Bapak Ibu Saudara, saya nggak bisa tidur itu ingat uang saya yang sudah dipakai. Tapi pada setelah 1 bulan saya bilang, Tuhan, saya mau mengampuni sahabat saya mau mengampuni dia dan saya melepaskan semua. Saya percaya saya diberkati. Bapak Ibu Saudara, hati saya damai sejahtera, saya melepaskan. Itu belasan juta, Bapak Ibu Saudara. Waktu itu belum menikah dan belasan juta itu besar buat saya, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya melepaskan pengampunan dan saya tidak ingat-ingat lagi, Bapak Ibu Saudara. Saya berdamai dengan diri saya, berdamai dengan orang itu. Udah rock and roll aja jalan. Terus memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Ada persoalan Bapak Ibu Saudara, jangan skip. Terus hadapi. Kalau engkau nggak kuat, engkau nggak mampu, berdoa sama Tuhan. Amin. Amin. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Engkau akan melihat hal-hal yang dahsyat yang kau alami. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dalam proses Tuhan membentuk karakter, bukan cuma kasih jawaban secara cepat. Kadang kita diproses, Tuhan, aku mau minta jawaban, Tuhan kasih jalan keluar. Enggak, kita tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, persoalan ini ada apa ya Tuhan? Kadang kita mau berdoa orang lain supaya masalahnya selesai, padahal Tuhan lagi membentuk orang itu. Bukankah persoalan itu baik? Haleluya, amin. Bukankah persoalan itu baik? Persoalan itu baik ketika kita meresponi dengan hati dan pikiran yang tertuju kepada rancangan Tuhan. Amin. Rancangan Tuhan tuh penuh damai sejahtera dan bukan mendatangkan kecelakaan. Lalu setiap kelemahan itu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, contoh tadi yang saya bilang, Yusuf gak langsung jadi pemimpin. Dia ngalamin saudaranya mau dibunuh. Saudaranya mau bunuh Yusuf, dibuang ke sumur, dijual, difitnah oleh tante Potifar, dimasukkan ke penjara. Tapi pada akhirnya dia mengalami kemuliaan. Kita lihat Yusuf punya proses luar biasa. Orang-orang yang menghadapi proses hidup, dia akan menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat. Amin. Dia keluar menjadi pemenang, amin. Tidak loyo, tidak letoy. Baru ditegur pemimpin, sudah ngambek. Padahal kalau pemimpin negur begini, siap komandan, haleluya, amin. Kita ini pasukan dan prajurit, amin. Kalau Pak Gembala baru tegur misalnya, jangan merajuk, haleluya. Itu kebaikan buat kita, haleluya. Kalau kita mau bangkit, kita mau maju, baru ditegur pemimpin atau siapapun, kita keras. Oh ya, kalau salah saya minta maaf, saya siap berubah dan saya siap lakukan panggilan Tuhan. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bertahan dan kuat dalam proses hidup. Kita harus connect selalu dengan Tuhan, amin. Jangan putus hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Dalam proses hidup gampang banget orang mengalami kelelahan rohani. Lalu apa? Dia kehilangan arah. Lalu Bapak Ibu Saudara, kalau dalam kondisi saat susah, kita jangan menjauhi janji Tuhan atau firman Tuhan. Justru dalam keadaan kita gak mengenakan, hati kita, perasaan kita, semua gak mengenakan, kita harus nempel-nempel dengan Tuhan, amin. Kita masuk di dalam doa penyembahan, amin. Haleluya, ingat janji Tuhan. Datang setiap Jumat ada PPW di tempat ini. Orang yang sakit, orang yang putus pengharapan, ajak mereka menyembah Tuhan di sini. Ada satu pengharapan yang baru, amin. Lalu Bapak Ibu Saudara, yang kedua jangan putus koneksi dengan Tuhan. Terhubung selalu. Kalau kita punya handphone gak ada jaringan, gak ada sinyal, gimana rasanya Bapak Ibu Saudara? Gak enak ya. Kita mau ngapa-ngapain gak enak. Sementara informasi semua udah melalui
handphone. Mau kasih tahu informasi melalui handphone. Demikian gambaran kita dengan Tuhan harus selalu terkoneksi. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang untuk kita kuat dan bertahan dalam proses hidup harus ada dalam komunitas yang seiman. Seperti ini saling support. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak salah Bapak Ibu ada di Mount Hermon Church. Haleluya. Saya lihat ibu-ibu, oma-oma di sini luar biasa. Ketika baru masuk shalom semua dengan sukacita. Ayo kita care satu dengan lain. Kita tanya kabar, kita saling mendoakan. Semangat ya. Bukan cuma kamu sendiri yang punya beban. Haleluya. Setiap kita punya persoalan. Tapi apa? Kita tidak mau berhenti di persoalan kita. Lalu yang kedua, kita terkoneksi selalu dengan Tuhan. Ada kekuatan yang baru. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, kita ada dalam komunitas. Kita nggak boleh sendiri Bapak Ibu Saudara. Tidak menjamin engkau melayani, tidak menjamin engkau menyembah Tuhan. Tapi kalau hidupmu engkau sendiri tidak terbuka kepada sahabatmu, kepada temanmu, kepada orang tuamu. Jangan-jangan engkau bersuka cita tapi besoknya engkau udah gantung diri. Ada anak kuliah di Medan, baru dapat info di media sosial Bapak Ibu Saudara. Dia tulis surat wasiat, dia minta maaf kepada mama. Bapak Ibu Saudara lihat ya, saya baru lihat hari ini di TikTok. Anak kuliah. Tapi apa? Dia kecewa. Dia tidak kuat dengan proses Bapak Ibu Saudara. Lalu dia gantung diri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Makanya cari Tuhan. Amin. Selama Tuhan berkenan ditemui, kita harus cari Tuhan. Amin. Karena ada waktunya Tuhan gak berkenan ditemui Bapak Ibu Saudara. Saya menutup dengan ini. Kita buka Yakobus 1 ya. Yakobus 1 ayat 2. Ini perikopnya iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu Saudara, saya selalu ketika konseling Bapak Ibu Saudara, saya sama istri, kami punya pelayanan luar biasa. Pelayanan yang kadang gak masuk akal, aneh-aneh Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kami ada di dalam komunitas. Kita ada di MHC, kita punya komunitas yang berdoa. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Di tempat ini Bapak Ibu Saudara, kita selalu perjamuan dan ada minyak urapan. Bapak Ibu Saudara, di tas saya itu banyak minyak urapan Bapak Ibu Saudara. Orang kerasukan udah rock and roll aja doain. Ketemu doain dalam nama Yesus terlepas. Lewat video call terlepas dalam nama Yesus. Amin. Karena bukan kita, bagian kita pasukan. Kita tinggal terima otoritas dan kuasa kita tinggal perkatakan. Bukan kita. Makanya Pak Gembala kalau Bapak Ibu dengar kan, orang yang mandul banyak yang hamil. Orang yang sakit sembuh. Karena apa? Percaya Bapak Ibu Saudara. Jadi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, gak ada perkara yang mustahil. Ketika kita ada dalam Tuhan, kita terkoneksi dan kita dalam komunitas. Kita akan selalu kuat, amin. Lalu firman Tuhan dia bilang gini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Seperti di Roma 5 tadi. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika dapat persoalan, masalah atau sakit penyakit, ada orang yang mengalami sakit bertahun-tahun. Tanya sama Tuhan, sakit ini untuk apa? Jangan sampai Tuhan mengizinkan engkau mengalami kesakitan untuk engkau mempermuliakan nama Tuhan, menjadi kesaksian. Ingat wanita pendarahan 12 tahun? Amin. Orang yang sakit lumpuh selama 38 tahun, Tuhan sembuhkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, gak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Tetap bertahan dan kuat dalam proses. Hari ini penjualan usahamu, bisnismu, rukomu belum laku, belum ada, yang tetap berdoa. Percayalah, tetap berdoa. Seperti beberapa waktu kita belajar, ada hakim yang mendengar seorang ibu yang seperti memaksakan, terus memaksakan, akhirnya apa? Hakim mengabulkan dan ibu itu mengalami kemenangan, anaknya tidak dibunuh. Tuhan taruh hikmat kepada kita harus kadang-kadang kita memaksakan, sekalipun gak enak, terus berdoa. Tuhan, ada apa dengan persoalan dan masalah, dengan proses hidup Bapak? Kita tanya sama Tuhan, ternyata Tuhan punya tujuan. Ingat orang yang buta, ketika murid-murid bertanya, Tuhan,
Kenapa orang ini buta? Siapa yang salah? Orang ini kah atau orang tua? Yesus bilang apa? Tidak ada yang salah. Memang aku menciptakan dia untuk maksud, untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, bersyukur kalau engkau hadapi proses. Bersyukur kalau engkau mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Harus tanya Tuhan, kenapa suamiku begini? Tanya Tuhan. Bukankah mungkin Tuhan sedang membentukmu? Kenapa istriku begini? Jangan-jangan Tuhan sedang membentuk engkau. Kenapa anakku gak berubah-berubah? Jangan-jangan Tuhan sedang membentuk anakmu. Amin. Dan ketika kita memandang kesengsaraan itu atau proses itu, kita akan bertekun. Haleluya. Kita akan bertekun, kita setia. Sekalipun sengsara, sekalipun itu tidak mengenakan hati. Tapi aku tetap setia bertahan. Lalu apa? Kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Tahan uji. Setelah tahan uji, ada timbul pengharapan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk tetap bertahan dan kuat dalam proses. Dalam setiap badai yang kami alami. Apapun itu. Bisniskah, keluargakah, persoalankah, sakit penyakit, apapun yang sedang kami alami yang membuat kami takut dan gentar. Tapi kami percaya, kami terus bertahan dan kuat. Biarlah kami melihat setiap kesengsaraan itu, kami terus bertekun. Dan kami menjadi orang-orang yang tahan uji dalam proses. Dan timbul pengharapan dan keluar menjadi pemenang. Terima kasih Bapak buat hari ini. Kami mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, semua yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Berapa banyak yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Mari kita siapkan persembahan kita akan memberikan yang terbaik. Tapi sebelum mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami, menguatkan setiap kami kembali, mengingatkan setiap kami kembali untuk tetap setia dan bertahan dalam apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami akan memberikan persembahan kami Tuhan yang terbaik. Kami mau memberi dengan sukacita dan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Amin. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Satu suatu yang setia, tak pernah dia tinggalkan hidup. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Kita akan menyaksikan pengumuman untuk sepekan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Pastor Anto Sanfaat dan Ibu Elsa Budiman atas pelayanannya dalam ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah hari Minggu 27 Juli 2025 dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pastor Tamara Geraldine.
Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani Pendeta Mawar Simorangkir. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Jadwal Bible Movie selanjutnya hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 dalam ibadah hari Minggu sesi ketiga jam 15.30 dengan judul film Yesus Menyembuhkan Orang Sakit Kusta. Informasi dan pendaftaran Bapak Ibu dapat menghubungi Bapak Thomas William di nomor 087888583292. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 081110011285 atau silakan scan QR Code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan menutup dalam doa syafaat dan doa berkat. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Iya, Bapak Ibu diberkati tadi oleh firman Tuhan. Amin. Iya. Jadi ketika ada masalah, saudara jangan menghindar ya. Kenapa? Karena di balik masalah itu di situ ada janji berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya. Contoh ini ya, contoh nyata ya. Kalau anak kita akan ujian, lalu dia berkata, ujian nggak mau pening kepala gitu. Apa yang terjadi? Anak itu tinggal kelas karena nggak dapat nilai ujian. Benar gak? Jadi ujian itu harus dihadapi. Hal yang sama juga dengan kita. Ketika kita menghadapi masalah itu seperti ujian. Harus dihadapi. Makanya doa kita kepada Tuhan harus benar. Doanya, Tuhan berikan aku kekuatan untuk menang atas masalahku. Jangan minta masalahnya dihapus, dihilangkan. Enggak. Saudara nanti tidak akan menjadi kuat. Tapi kalau setiap kali saudara doa, Tuhan berikan aku kekuatan untuk menghadapi masalahku. Maka setiap kali ada masalah, saudara selalu semakin kuat. Semakin kuat, naik kelas, naik kelas. Seperti anak kita. Ketika ada ujian, dia harus belajar kan. Ketika dia belajar, dia makin pinter kan. Naik kelas, ya terus makin pinter. Hal yang sama juga dengan kita ya, Bapak Ibu ya. Jadi jangan doa minta masalah kita dihilangkan, tapi mintalah kekuatan kepada Tuhan untuk kita menang atas masalah kita. Amin. Itu satu. Tapi juga jangan cari-cari masalah. Itu lain lagi ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, masalah itu jangan ditumpuk di hari itu juga. Misalkan masalah masa lalu, saudara tarik ke hari ini. Masalah masa depan, saudara tarik ke hari ini. Saudara nanti kalah. Kenapa? Karena berkat Tuhan baru setiap pagi. Ratapan. Benar gak Bapak Ibu? Artinya masalah sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Ketika kita melakukan masalah sehari cukup untuk sehari, maka berkat Tuhan yang baru setiap pagi Amin. cukup untuk bisa kita mengalami kemenangan. Tapi kalau saudara tambahkan masalah yang kemarin, tambahkan masalah di depan, berkat Tuhan yang setiap pagi tadi gak cukup. Maka saudara akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Oke Bapak Ibu ya. Tuh kan menarik ya. Oh gitu tuh Pak. Iya. Yang kedua, tadi Pak Anto juga bilang, waktunya Tuhan tepat pada waktunya. Amin.
Iya enggak? Tapi saudara harus kuat mental. Iya, kenapa? Kalau tepat pada waktunya kita bisa pot-potan, bayar utang, udah datang debt collector, besok harus ada. Kalau tidak rumah kamu saya dobrak gitu misalkan. Kalau sudah kan ngeri-ngeri sedap kan? Iya kan? Iya. Sedangkan berkat Tuhan belum datang. Iya karena tepat pada waktunya. Detik-detik terakhir baru datang. Kan ngeri-ngeri gitu Bapak Ibu. Kita kan biasanya biar tenang itu seminggu sebelumnya udah ada. Sebulan sebelumnya udah ada. Kalau perlu setiap minggu sudah tersedia berkat untuk kebutuhan kita kan. Ya kan apalagi kalau uang kos. Udah yang punya kos bilang besok kalau kamu gak bayar kamu harus keluar gitu. Soalnya kan ngeri-ngeri sedap. Gak taunya tengah malamnya baru datang berkat. Kan kita kan sempat perpotan kan Bapak. Itulah sebabnya ketika kita berkata berkat Tuhan, ya indah pada waktunya, itu saudara harus siap mental. Saudara harus percaya Tuhan. Karena apa? Detik-detik terakhir Tuhan menyediakan. Itu kan ngeri-ngeri sedap itu Bapak. Kita kan enaknya kan seminggu sebelumnya sudah tersedia kan. Kalau bisa setiap minggu sudah ada uang untuk kebutuhan kita kan. Iya. Tapi kalau seperti itu bukan tepat pada waktunya. Iya enggak Bapak? Lah iya kan? Tepat pada waktunya nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat kan? Ya kan itu artinya tepat pada waktunya kan? Tapi saudara harus siap mental ya. Ketika kita berkata berkat Tuhan tepat pada waktunya, indah pada waktunya, maka saudara harus siap mental. Detik-detik terakhir disitulah Tuhan sediakan. Kan ngeri-ngeri sedap. Ya ngeri-ngeri sedap dong. Udah datang debt collector, udah pemilik kos berkata besok kalau nggak bayar keluar. Kan ngeri kita kan Bapak Ibu kan? Ngeri kan? Ya, tapi justru tengah malamnya, tiba-tiba ada aja berkat Tuhan. Ya, jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Pak Anto untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pujian dan penyembahan ini, praise and worship ini Tuhan. Berkati terus Pastor Anto Sanfaat dan juga Ibu Elsie Budiman. Berkati dalam pelayanan mereka semakin heran dan dahsyat untuk terus membawa banyak jiwa datang kepada Yesus, untuk memimpin, untuk membawa pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Karena kami percaya di atas pujian umat-Mu Tuhan bertahta. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati juga keluarganya, berkati juga anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap kami yang hadir hari ini. Apapun sakit penyakit kita hari ini, saudara percaya Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan berkuasa, karena nama Tuhan ada di atas segala nama penyakit kita. Itulah sebabnya tidak ada penyakit yang terlalu besar untuk Tuhan sembuhkan. Maka kita percaya, kita berdoa, Tuhan sembuhkan. Bahkan juga tahun 2025 banyak yang kabar-kabar mengkhawatirkan. Ada perang Rusia, ada perang Israel, ada perang dagang, ada perang tarif. Bahkan ada juga yang berkata Indonesia gelap. Saudara gak perlu khawatir, karena kehidupan orang Kristen bukan ditentukan oleh kabar-kabar dunia, tapi ditentukan oleh firman Tuhan. Amen. Yang saudara percaya, yang saudara imani. Ketika saudara sakit, betul itu fakta. Ketika saudara mengalami masalah ekonomi, betul itu fakta. Tapi ketika kita percaya Yesus, firman-Nya kita percaya, maka semua fakta tadi akan diubahkan. Saudara disembuhkan, saudara juga diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga yang berdoa untuk pemimpin kami, khususnya Presiden dan Wakil Presiden. Terus tambahkan kesehatan, terus tambahkan hikmat, sehingga kedua beliau ini bisa memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Ratu Plaza yang telah mengizinkan Monemo Church hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir, maka apapun yang mati akan dibangkitkan Yesus. Dan itu terbukti. Ratu Plaza yang bertahun-tahun mati, yang bertahun-tahun tidur, sekarang mulai bangkit dan hidup. Bahkan menjadi pusat perhatian pemerintah dan pemerintah daerah. Terbukti beberapa waktu yang lalu Wakil Gubernur Rano Karno datang meresmikan acara di Ratu Plaza ini. Demikian juga beberapa waktu yang lalu juga ada 2 menteri, 1 staf khusus presiden datang meresmikan acara di Ratu Plaza. Itu artinya
Pemda, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat telah memberikan perhatian kepada Ratu Plaza. Dan itu sesuai dengan program pemerintah akan membangkitkan ikon-ikon baru di Jakarta. Dan Ratu Plaza adalah ikon yang lama dari Jakarta. Dulu orang belum terhitung ke Jakarta kalau belum ke Ratu Plaza. Dan sekarang rupanya akan dipulihkan Tuhan. Kenapa? Karena gereja Yesus ada di tempat ini. Hidup saudara juga mungkin ada masalah kesehatan. Mungkin adalah masalah rumah tangga. Mungkin ada masalah ekonomi. Apapun yang mati, pastikan Yesus ada di hidup kita. Maka semuanya akan dibuat bangkit dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, dan kami akan menutup doa sahabat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti layar televisi. Mari sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Tinggikan dirimu. Kemuliaan-Mu Tuhan, kasih-Mu